Masih bersama Mbak Tasya dan kita juga kedatangan seseorang presenter. My own music bro, kompak sama gue doang. Kita kedatangan seorang presenter yang juga mempunyai pengalaman-pengalaman seram dan juga misteri. Intan Somadina. Punya kemampuan untuk bisa merasakan kepergian seseorang. Jadi misalkan ada orang ke rumahnya dia terus, wah orangnya keluar rumah, wah orangnya mau pergi nih. Gitu, katanya bisa merasakan gitu. Bukan itu. Oh bukan? Bukan dong. Kepergian tuh maksudnya jiwanya. Oh. Gimana Tan? Boleh ceritain Tan? Jadi diambil. Bukan ini Intan aja. Enggak, gue ngasih tau yang tadi. Ini jubirnya. Oh jubir. Jadi gini Kak, jadi aku pernah punya pengalaman, ini beberapa kali, kayak pertama kali banget itu waktu aku masih SMP. Jadi itu aku kayak bisa ngerasain gimana kalau misalnya ada seseorang mau meninggal gitu. Jadi kayak waktu itu pertama kali aku tepat nggak? Maksudnya selalu begitu nggak? Selalu tepat sejauh ini, iya. Dan itu, tapi aku nggak pernah mau ngeduluin kuasa Tuhan ya. Jadi kayak yang SMP dulu ceritain gimana? Yang SMP itu, jadi itu pas pertama kali itu aku pas ngerasain kayak kok nenek aku kayak mau meninggal nih. Dan rasanya itu adalah aku selalu pingin deket sama dia. Tapi aku ngerasa ini orang kayaknya mau meninggal. Ada perasaan itu ada? Ada perasaan itu. Dan ternyata malamnya meninggal. Terus yang kedua itu aku pernah ngerasain tahu mama aku meninggal. Jadi pas malamnya aku kayak papaku bilang kok mama perasaannya gak enak ya. Terus aku tiba-tiba kayak mamaku kayak meninggal deh. Waktu itu posisi mama tuh di Bengkulu waktu itu, aku ada di Jakarta. Kok aku ngerasa kayak mamaku mau meninggal gitu. Nah terus udah gitu pas besoknya, papaku dapet telepon. Papa belum cerita apa-apa, cuman teriak doang. Kayak teriak apa gitu doang. Terus aku kayak turun tangga mau kuliah, terus duduk doang di tangga. Wah mama meninggal nih, ternyata bener. Dan yang terakhir, itu kayak beberapa bulan yang lalu ada tetangganya kakakku dan aku gak pernah ketemu sama dia, baru ketemu sekali doang. Ngeliat dia kok aku ngerasa ini orang kayak udah mau pergi. 3 hari kemudian dapat kabar dia meninggal. Wow. Itu namanya Tasya, itu namanya apa sih kalau kayak gitu, kemampuan apa sih? Sama sih, sensitif juga itu. Gak bisa dibilang indigo karena indigo udah banyak kan gitu. Ada banyak cirinya gitu. Iya. Berarti serem juga ya? Serem juga. Ya, kalau... terus kayak kalau misalnya aku udah lama nih, kayak misalnya lama sama kakak, sama Kak Vincent, Kak Desta misalnya. Terus aku bisa tiba-tiba ngelihat wajah Kak Vincent atau Kak Desta kok kayaknya murung gitu. Bisa jadi misalnya kayak mau sakit atau mau ada musibah, tapi itu pasti memang beberapa saat kemudian beneran kejadian gitu. Amit. Iya, jadi serem ya? makanya aku kayak, tapi aku tuh selalu kayak berusaha denial. Tapi semakin aku nge-denial itu, semakin it getting stronger gitu. Tapi kamu kalau untuk urusan makhluk halus gitu, pernah ngelihat atau pernah berinteraksi nggak? Kalau berinteraksi nggak pernah, cuman kalau punya pengalaman pernah sih. Kayak ngedenger nangis beberapa kali pernah denger nangis gitu. Jadi kayak waktu itu lagi sama keluarga mau ke villa, mau nginep. Jadi kamarnya itu emang ada 5 kan. Ada 3 outdoor, 2 di indoor. Nah pada saat kita datang itu memang baru keluarga aku doang yang datang nih. Ceritanya mau keluarga besar. Baru keluarga aku doang datang, terus tiba-tiba itu tuh kan mati lampu, hujan deras banget. Kita naik tangga lewat pintu belakang. Di salah satu kamar yang outdoor itu tiba-tiba ada yang nangis. Gitu. Dan tapi di situ cewek. Suara cewek. Dan 2 kali itu pernah, 1 kali lagi di rumah juga pernah ngedenger kayak gitu. Kalau keluarga kamu yang lain ada nggak yang punya kemampuan gitu atau pernah dengar, pernah cerita? Papa sama kakek aku sih. Oh. Papa sama kakek aku bisa. Kalau papa sampai bisa berinteraksi langsung ngobrol. Waduh. Oh, berarti tapi emang kalau ngeliat nggak bisa ya? Kalau ngeliat nggak bisa. Berarti emang itu keturunin ya? Keturunan, aduh. Iya, aku capek keturunan ya. Dari turun menurun. Iya. Nah, Tasya, bener nggak sih kalau bisa lihat orang nih di belakangnya Desta, siapa yang selalu jagain dia, kan ada katanya guardian angelnya. Iya. Ya, tuh kan dia gitu tuh, dia begitu tuh. Bilangin siapa? Gue udah lama bilangin dia begitu terus. Jatuh lo. Iya itu ngaruh sebenarnya Kak Desta. Jadi kok setiap orang itu pasti ada yang jaga gitu. Cuman kalau kitanya nggak percaya dia akan luntur sendiri. Jadi kalau aku nih dilihat mungkin ada. Tapi kalau Kak Desta dilihat ada tapi udah luntur, udah jauh karena nggak percaya gitu. Itu orang apa setan apa pencet air sih? Tuh kan, ini orang nih kacau nih. Ini kacau. Kan bukan setan juga, itu penjaga. Penjaga. Iya. Kalau saya bisa kelihatan nggak Tasya? Bisa. Oh. Cewek. Cewek? Cewek.
Jangan istri saya. Udah tua. Kan ngejagain ini Masih muda. jiwa. Ah, masih muda. Cewek masih muda pakai kemben. Hah? Pakai apa? Kemben. Cantik. Cantik. Sikat bro. Lo otak lu di mana sih? Tapi kok dia bisa, dulu kalau saya dibilangnya ada kakek-kakek dulu. Kenapa dia bisa cewek saya kakek-kakek kok gitu sih? Kan beda-beda. Bisa nggak tukeran gitu? Nggak bisa. Nggak adil ya. Kalau ini saya boleh nebak nggak? Boleh. Kamu di belakang kamu anak kecil. Tuyul. Tuh dari mana? Itu tuh. Bener nggak? Waduh, waduh. Aku ada. Waduh. Ada. Maksudnya bisa ngeliat nggak? Bisa. Ada kakek-kakek. Kakek-kakek. Tuh, yang dari gua pindah ke sana kali. Bukan beda lagi. Beda. Tapi baik kan menjaga kan ya? Menjaga. Iya. Dulu saya pernah ada orang yang bilang, belakang lo ada orang gede banget gitu dulu yang jagain. Dikirimin sama orang yang pernah dikecewakan, katanya gitu. Berarti Memang bukan bisa kayak gitu ya? jagain dong. Bukan, itu jahat, dia merusak aura katanya. Iya. Bener nggak emang ada yang ngirim orang ngirim gitu ada ya? Iya bisa ada gitu. Ngirim buat apa sih gitu? Ya buat menjatuhkan kita. Oh. Kayak Kak Desta dikirim, berarti ada orang yang gak suka sama Kak Desta dikirim tuh biar sakit, biar jelek, auranya nggak bagus gitu. Iya. Biar orang Jangan-jangan sebel belum aja keluar-keluar nih jelek ya Vincent? Hah? Aura gue jelek nih, Ya, emang selalu. gitu ya? Ini kan banyak banget nih ya. Kita dengar pengalaman-pengalaman misteri ya dari Tonight Lovers itu. Bilangnya arwah-arwah dari marketing, arwah pemasaran. Waduh, Dan kalian sudah mengirimkan cerita-cerita Penasaran, Bang. kalian. penasaran. Oh, penasaran. Oh, penasaran. Kita juga punya pengalaman nih. Cerita-cerita, silakan. Marot dan Karot. Terima kasih Vincent dan Desta. Kebetulan bajunya Kak Rot dan Marot itu emang dipersiapkan untuk hari Kamis ya. Jadi masih di laundry. Jadi kita emang pakai jubah-jubah seram. Dan juga karena hari ini adalah seram, Selasa seram. Biasanya kita kan misteri. Ini juga bola kita juga kecil ya. Biasanya membesar. Sangat tidak modal ya, tapi nggak apa-apa. Biasanya Emang membesar di dadakan. hari Kamis emang. Ini memang udah dipersiapkan. Oke, kita akan membacakan beberapa Konsultasi dan Iya, juga cerita seram ya. hari Betul, kita masuk ke cermis, cerita-cerita cermis ya. ini. Cerita-cerita misteri dong. Oke, pertama kita membaca cerita dari Okta Novitasari 02. Jadi ceritanya 5 tahun yang lalu. 02 nih. Dia 02, ya kenapa 02 ya Teh? Sekitar 5 tahun yang lalu aku lagi nonton TV pada saat jam 11 sampai 12 malam. Aku kebelet pipis, terus aku ke WC, pas balik ada anak kecil cowok duduk di tempat tadi aku duduk sebelumnya. Awalnya bingung karena semua orang rumah udah pada tidur. Tiba-tiba ada anak kecil itu nengok ke aku saat Astagfirullahaladzim. Sakit. Masih aja doyan ngaget-ngaget. Aduh. Masih aja doyan ngaget-ngaget. udah dong Kak, jangan kayak gitu sakit kita kepala Kak. lagi baca cerita. Tiba-tiba anak kecil tuh nengok ke aku, saat itu aku sadar dan lari masuk kamar dan lupa matiin TV-nya. Gambar lagi seorang. Percuma. Capek. Ah, yaudah nih. Lanjut. Berikutnya cerita misteri dari, oh yang mana tadi saya lihat ya. Oke, dari Kuy_Kanz. Ini pengalaman yang lumayan serem sih. Waktu itu mau tidur jam 12 malam. Tiba-tiba lampu kamar mati dan ada suara yang garuk-garuk pintu kamar. Karena penasaran, saya keluar dan akhirnya saya lihat penampakan besar hitam yang berdiri di dekat lemari yang ada di sebelah kamar. Saya pun ketakutan dan langsung terpesona. Terpesona. Oke. Lanjut ya. Ada dari Envanisa 01 underscore. Tadi 02 ini 01 ya. Satu ya. Pernah waktu sendirian di rumah, waktu taruh barang di lemari, pas mau nutup pintu kamar, megang sesuatu yang keras, dingin, kayak kaku kayak kayu. Kaget dan agak aneh juga awalnya. Akhirnya ngeliat ke pintu ternyata ada tangan. Ih, Cuman tangannya aja, Serem. putih, kaku, auto lepas pintu, berasa teriak sekencang-kencangnya tapi nggak ada suara. Panik kayak nggak bisa bergerak. Setelah beberapa detik baru bisa lari. Sumpah itu serem banget katanya gitu. ini yang berikutnya lebih kayak konsultasi ya. Dia ingin bertanya. Katanya dia sudah dari umur 6 tahun bisa melihat hantu dan berkomunikasi.
Kameramennya kaget. Kameramennya kaget. Lu ngagetin kameramen gue. Dia kaget dia lihat dari kamera. Astaga. Teriaknya gitu lagi, teriaknya gitu lagi. Santai ya. Kontrol. Aduh, ya Tadi udah lah ya. ada yang mau konsultasi jadi nggak jadi. Intinya dia cuma mau tanya sebenarnya apakah di tiap manusia ada sosok yang ikut dalam tubuhnya. Tadi sebenarnya udah dikasih tahu ya, ada Kalau ya. setiap orang tuh bisa ada Pasti yang ada. ngikutin yang ngejagain ya. Tapi tergantung kita sensitifnya seperti apa. Begitu loh, kayak Eko gitu. Wijaya Putra Utama. Tadi kalau Oke. bisa dengerin pasti udah tahu jawabannya. Oke, misterinya udah selesai kayaknya Udah ya, Tapi kita kita nggak- capek kalau sampai satu episode Serem, serem-sereman serem, kayak serem, gini. serem. Lebih baik Takut. kita bahas yang seru-seru nih. Ada yang ngebahas koleksi jersey dari teman-teman kita. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Coming up next, this place